Baik, teman-teman, selamat sore. Nah, hari ini kita akan masuk pertemuan selanjutnya. Kita akan bahas mengenai NFPI, atau Nutrition Focused Physical Examination, artinya pemeriksaan fisik ya yang terkait dengan gizi. Nah, nanti ketika kita menangani pasien, pasien tersebut akan diperiksa fisik tidak hanya sekadar hubungannya dengan gizi. Dokter, perawat itu ngecek secara fisik juga. Tapi memang tidak terkait sama, belum tentu semuanya akan terkait dengan gizi. Nah, teman-teman gizi sekarang ini sudah diminta untuk melakukan hal serupa, NFPI di rumah sakit, ya, sehingga teman-teman diharapkan nanti ketika masuk ke rumah sakit untuk praktik, kalian sudah tidak ada gegap ilmu, gegap keterampilan, karena kalian sudah menguasai ini dengan baik, setidaknya secara teori dan praktek besok. Oke, apa itu NFPI? Ini buat kenalan dulu ya. NFPI itu adalah temuan ya, temuan atau hasil kajian kita ketika kita mengevaluasi sistem di seluruh tubuh ya, mengevaluasi sistem seluruh tubuh, kita mengevaluasi otot, kita mengevaluasi adanya kehilangan massa lemak, belum tentu yang gemuk secara badan itu amannya. Ya, belum tentu yang gemuk dan belum tentu yang kurus juga tergolong baik. Kemudian kita juga memeriksa kesehatan oral, kesehatan mulut. Nah, kalau giginya ompong, apakah bisa makan dengan baik? Misal ketika di mulut ada banyak infeksi bakteri, buat teman-teman pasien yang untuk pasien-pasien yang dengan HIV, dia ada mudah sekali terinfeksi sehingga di rongga mulutnya itu banyak sekali dia ada kandidiasis dan yang lain ya. Jadi nafasnya jadi bau karena banyak sekali infeksi. Nah, ketika nafasnya bau, buat makan jadi nggak enak. Ketika makan nggak enak, nelen juga nggak enak, buat ngunyah perih sakit semua. Apakah bisa mendapatkan asupan makan dengan baik? Bisa jadi tidak. Padahal kebutuhan orang dengan infeksi HIV tinggi banget. Nggak mau makan, nggak bisa makan, kebutuhannya tinggi, maka malnutrisi jadi. Nah, gitu. Jadi kita memeriksa itu. Kemampuan untuk mengunyah, kemampuan untuk menelan, bahkan kemampuan untuk bernafas. Itu ternyata juga kita lihat dan nafsu makan serta apa sih dampak dari semuanya itu. Ini di sebelah, ini screenshot kecil gitu ya, ini adalah kasus yang saya tangani di Sarjito. Saya menangani pasien yang kecelakaan ya, minggu saat itu saya cerita yang kecelakaannya. Nah, ini adalah pasien tersebut ya, almarhum BC. Nah, nah, almarhum GC ini waktu beliau masih hidup, ini saya periksa NFPI-nya. Kalau kalian bisa cermati, mungkin nanti dengan eh, slide kalian sudah saya bagi, ya mungkin akan lebih terlihat dengan baik. Tetapi di sini kita bisa lihat nih, pasien dalam kondisi keadaannya soporus, GJS-nya sekian, terintubasi, bla bla bla. Untuk teman-teman semester 3, saya belum cerita soal yang atas ini ya. Belum cerita dulu ya. Ini adalah kondisi secara umum pasiennya. Biar orang yang membaca tuh tahu, oh pasiennya keadaannya soporus. Soporus itu artinya tidak sadar, dia apa namanya, sedikit di atas koma, tapi tidak bisa merespon, gitu ya. Terus kemudian ada angka GCS, ya, Glasgow Scale, itu teman-teman nanti saya ajarinya nanti aja, bukan sekarang ya, bukan belum waktunya teman-teman. Terus ini ada beberapa hal yang lain, pernafasan dia bantu dan yang lain gitu ya. Dan yang penting ini, saya kemudian melakukan NFPI ini. Bu Ariana juga akan praktek di rumah sakit Sarjito kemungkinan besar dan perlu melakukan hal serupa. Ketika ada kajian keadaan umum pasien, yang dilakukan selanjutnya adalah NFPI, baru riwayat asupan. Teman-teman sudah belajar ya PSG secara dietary history, sudah PSG secara riwayat makanan, sudah diajari recall, diajari apa namanya food frequency, sudah.
baru. Oh gitu. Oke. Nah, ini nanti di rumah sakit akan melakukan hal serupa. Walaupun pasien saya koma, maaf, tidak sadar dalam keadaan soborus, tetap saya harus menuliskan riwayat asupan. Kenapa? Lu makan itu kan tidak cuma lewat mulut. Makan bisa menggunakan pipa, pakai selang, makan juga bisa menggunakan langsung pakai parenteral gitu ya, lewat infus gitu. Sarannya seperti itu ya. Saya ketika datang ke pasien ini, oh pasien nggak sadar, nggak bisa diberikan makanan dan yang lain. Maka saya tuliskan di sini tidak ada riwayat diet netral. Kemudian ada biokimia. Ya pertemuan kemarin kita belajar biokimia ya. Pada kondisi kritis ya masuk ke bangsal kritis ya. Laboratorium apa sih yang perlu kita perhatikan? Kalau ketika isinya banyak banget, oh enggak semuanya dalam tanda kutip penting untuk kita cermati. Ada beberapa hal kalau untuk pasien ini ya saya fokus pada analisa gas darah. Ini dan yang lain nanti punya sangat implementasi. Nah, sebelum itu NFPI dulu wajib gitu ya. Untuk apa NFPI dilakukan? Ya di sini. NFPI itu pada akhirnya dilakukan untuk melihat sebenarnya seseorang itu ada dampak risiko malnutrisi enggak sih? Kalau seseorang pasien dirawat di rumah sakit kok masuk dengan risiko malnutrisi, tapi kita tidak aware, kita tidak notice, kita tidak ngeh, kita tidak mencermati itu, kita tidak memahami itu, kita tidak mengenali itu. Ya, pasien bisa saja keluar dalam kondisi meninggal. Pasien bisa saja lama rawat inapnya makin panjang. Kalau lama dirawat makin panjang kan berarti duitnya makin gede dong. Nah, gitu. Yuk kesembuhan pasien juga. Jadi ketika kita mendapatkan seseorang, oh ini malnutrisi, oh ini ada risiko, oh ini tidak berisiko malnutrisi, status gizinya baik-baik saja. Itu dampaknya ke pasien berbeda. Kalau dia sudah ketahuan malnutrisi, kita harus lebih fokus. Karena orang yang sehat, orang yang status gizinya normal saja, dirawat di rumah sakit, keluar rumah sakit bisa lu malnutrisi. Makanan rumah sakit kan katanya nggak enak. Nah, tapi nggak enaknya itu bukan karena makanan yang nggak enak ya. Dan mungkin karena sakit. Sebelah saya meninggal, sebelah saya nangis-nangis. Wah, jadi nggak enak makan toh. Sebelah saya setiap hari batuk, muntah, gula, dan yang lain. Kita tadinya enak makan, jadi nggak enak makan. Keluar rumah sakit jadinya malah gizi kurang, malah malnutrisi. Apalagi yang masuk rumah sakit sudah dalam kondisi malnutrisi. Oke, bisa dinotis dulu ya. Nah, NFPI itu untuk meraba seseorang ini sebenarnya gizi buruk atau enggak, gizi kurang atau tidak, malnutrisi atau tidak. Itu kenapa saya anggap ini materi yang penting dan saya sangat semangat menyampaikan. Tahun kemarin nggak diajari itu. Jadi ketika ke mahasiswa ke rumah sakit, setelah interpretasi, nggak siap ketemu pasien, dulu kok pasiennya meninggal ya. Aduh lah kok pasiennya kayak gini. Kok pasiennya malah gizi kurang ya. Kok pasiennya malah jadi jelek ya. Ya karena nggak di notice sejak awal ketika pasiennya datang. Gitu ya. Nah NFPI ini dilakukan sejak awal. Harapannya sejak awal. Nah ini disampaikannya bahwa NFPI menjadi komponen utama pengkajian gizi atau asesmen gizi semester kurikulum kalian asuhan gizi itu baru ada di semester kalau enggak 4 5. Jadi semester depan kita akan belajar asuhan gizi. Ya kalau teman-teman kakak senior kalian mereka belajar asuhan gizi di semester 6. Kalian kayaknya lebih kasih ya biar lebih siap. Oke. Terus kemudian di sini bahwa selain NFPI itu akan disandingkan dengan aneka macam data lain. Maka saya screenshotkan beberapa samplingnya. Disandingkan dengan riwayat asupan, gitu ya. Disandingkan dengan laboratorium assay, disandingkan dengan pemeriksaan physical klinik, disandingkan dengan pemeriksaan antropometri. Sini.
Ya, NFPI disandingkan dengan hasil recall. Kamu hari ini makan apa? Tadi pagi makan apa? Berapa banyak? Recall kemarin dan yang lain. Nanti akan ketahuan dalam satu hari berapa kebutuhan pemenuhan kebutuhan gizi ada berapa kalori dan yang itu nanti disandingkan dengan kemudian juga disandingkan dengan hasil laboratorium. Pemeriksaan laboratorium kemarin kita sudah cek, sudah belajar itu. Kemudian juga pemeriksaan fisik, UIMT-nya berapa? Oh, nilainya berapa? Itu sudah diajar belum? Sudah ya? Nah, nilainya berapa? Oh, tekanan darahnya berapa? Oh, kesadarannya bagaimana? Ini di sini ada kesadarannya. Ini kalau lebih saya screenshot lebih bawah lagi, nanti dia ada lengkap itu. Riwayat-riwayat dan yang lainnya lengkap. Ini saya cuma secuplik aja. Inilah yang teman-teman lakukan kalau nanti di rumah sakit ketemu pasien baru. Dilihat, kalau bisa ditanya-ditanya. Kalau dia nggak bisa ditanya, ya keluarganya yang tahu riwayat dia seperti apa. Terus kemudian diukur, diamati, dan nah, NFPI ini dilakukan setiap hari. Kenapa? Karena ternyata untuk orang-orang tertentu, pasien-pasien tertentu, khususnya di bangsal kritis, itu perubahan berat badan drastis. Saya ketika pertama kali kenal Rai, ya berat badan relatif segini. Nggak begitu banyak berubah, nggak begitu banyak turun atau naik. Tapi ketika ketemu pasien, dia kemarin berapa, besok bisa jadi berubah. Kenapa? Penyakit infeksi itu sangat meningkatkan metabolisme, tetapi nggak ada yang masuk, toh. Asupan makannya kan kalau kamu sakit pilek aja, semua terasa pahit. Apalagi pasien yang di rumah sakit. Waduh, aku tuh sakit kanker keganasan. Waduh, itu pasti kayak gini. Waduh, kemoterapi. Waduh, belum dapat obatnya sudah pikiran yang aneh-aneh. Apalagi sudah dapat obat. Salah satu dampak efek samping dari kemoterapi, mual, muntah, nggak nyaman. Buat makan, baru lihat makanan aja, permisi, mau mengantar makanan, langsung muntah. Efek obat juga. Jadi jangan heran orang rumah sakit, orang yang dirawat di rumah sakit bisa anjlok status gizinya. Maka NFPI dicek setiap hari. Walaupun secara teori lenganmu ya segitu-segitu aja, toh. Berat badanmu kan nggak banyak turun, toh katanya, toh. Nah, tapi kalau di rumah sakit oh, belum tentu. So, inilah membedakan PSG di rumah sakit atau PSG ketika di lapangan. Ketika di rumah sakit tuh kita nggak ada diukur buat apa. Oh, yang tadinya kamu ukur lengannya, tricep bicepnya, wah kenceng nih. Ketika di rumah sakit kamu cuma bisa tiduran, nggak makan dan yang lain, oh ini bisa kendur. Nah, status gizinya bisa turun. Oke? Nah, ini nanti ketika semua data sudah dikumpulkan, ini namanya asuhan gizi. Langkah pertama asuhan gizi itu namanya asesmen gizi atau pengkajian gizi. Ya isinya mata kuliah PSG inilah isinya. Tanya makannya, tanya hasil laboratoriumnya, ukur secara fisik, kemudian juga ukur secara antropometrinya seperti apa. Nah, apa yang dilihat? Oh banyak. Penampilan secara umum, keadaan umum tadi yang saya lihat, saya sampaikan di depan. Oh pasiennya nggak sadar. Oh pasiennya kesadarannya sekian. Nanti ada GCS. Teman-teman kalau nanti pengen penasaran, pengen tahu lebih banyak, silakan cari Glasgow Scale. Itu nanti ada 3 kategori. Ya, E, P, M. I, mata, V, verbal, M, motorik. Oh, kamu kalau, Mbak, apa kabar? Bisa merespon toh? Tapi kalau pada pasien tertentu ditanya apa bisa balasnya yang lain. Bukan karena nggak dengar, nggak sadar dia. Atau bahkan ditanya nggak bisa respon. Misalnya seperti itu. Nanti ada skalanya 1, 2, 3 dan yang lain. Motorik, oh nggak bisa gerak, nggak bisa gerakin apa-apa misalnya.
Matanya dia muncul. Bukan karena dia stres dan yang lain, enggak. Memang karena memang nggak sadar. Atau mungkin merem terus dan yang lain. Nah, nanti ada apa namanya, ada perhitungannya sendiri. Walaupun teman-teman di bidang gizi tidak punya kompetensi untuk menilai, oh ini E-nya berapa, motoriknya berapa, verbalnya berapa, itu kompetensinya medis, yang dokter ataupun perawat, tapi teman-teman perlu tahu ya seberapa seberapa dalam tanda kutip seberapa eh, tingkat kesadaran secara umum pasien yang kita tangani. Vital sign ya, vital sign kita melihat tekanan darah, suhu badan, terus kemudian nadi, respirasi, sama saturasi oksigen. Ya pernah, kalau teman-teman pernah kena COVID, diceknya saturasinya di jempol atau apa pakai alat kecil itu kan, oximeter, itu juga gitu. Kulit, kuku, rambut, kepala, mata, hidung, mulut, leher, perut, otot-otot dan yang lain. Nah, itu semuanya dilihat pemeriksaannya secara NFPI. Banyak yang harus dilakukan. Ini hal yang baru di dunia gizi, relatif baru. Di beberapa rumah sakit, teman-teman gizi belum banyak melakukan. Tapi kalau kalian sudah dapat informasi ini, harapannya ketika nanti teman-teman lulus, kalian punya kompetensi yang lebih unggul, gitu ya. Makanya sudah diajarkan. Oke, ini cara-cara yang dilakukan di dalam kita melakukan NFPI, ada namanya palpasi. Ya pegang, pasiennya dipegang. Maka teman-teman kalau pegang pasien, syaratnya apa? Bisa langsung pegang gini. Lah, kalau pasiennya kritis, permisi mas, gitu. Hah? Pakai sarung tangan. Pasien saya ada satu, dua, tiga, misal. Saya pegang ukur Mbak, Mbak Okta. Setelah saya pegang Mbak Okta, saya ukur Mbak Manda. Apakah saya bisa tetap menggunakan gloves yang sama? Tidak boleh. Satu pasien, satu gloves. Copot. Setelah saya periksa, sudah ketahuan berapa skornya, ya sudah. Sarung tangannya saya lepas, saya buang. Oh, selamat siang. Misalnya Mbak Manda bisa diajak komunikasi. Selamat siang, saya izin untuk periksa. Pasang gloves baru. Nangkep ya? Nah, gitu. Nanti teman-teman perlu sedia gloves secara mandiri. Pasien ketika diukur nanti teman-teman cukup satu. Mengukur pasien satu. Mahasiswa satu pasien. Ya, untuk diamati selama 2 minggu. Ya, tergantung berapa lama pasien tersebut ada di rumah sakit. Ya, paling tidak 3 hari minimal. Maksimal 3 hari. Ya, 3 hari minimal, maaf. Ya, infeksi apa namanya, kita lihat, kita tanya gitu ya, kemudian kita amati betul, atau pal pasien memang kita ukur. Tapi beberapa memang kayak semacam untuk auskultasi karena menggunakan stetoskop dan yang lain, kita tidak diajari itu dengan bukan kompetensi kita, ya maka kita minta data dari perawat aja, karena perawat sudah melakukan itu. Alat-alatnya ada di sini adalah gloves ya, sarung tangan, stetoskop, tapi kita nggak pakai itu. Ada mungkin juga ada lampu atau senter kecil, tapi kita juga jarang untuk memeriksa oral health tadi ya, kesehatan mulut pasien. Kadang kita kalau memang mau melihat pasien yang HIV yang pernah saya lihat, permisi, masih bisa diajak ngobrol gitu ya. Permisi, saya boleh lihat rongga mulutnya. Oh iya, ya. Karena saya nggak bawa live, ya, ya sudah. Saya cukup cukup amati ya. Nah, bagus lagi kalau memang saya punya center kecil gitu ya, akan bisa mengamati seberapa luas luka di rongga mulutnya, sehingga saya bisa paling tidak bisa membuat simpulan. Kalau sariawan lukanya kecil, ya tentu lebih baik dibandingkan ketika lukanya lebih meluas, misal seperti itu. Terus kemudian eh, saya belum pernah lihat tonge depresor yang untuk melihat apa namanya lidah, kesehatan lidah.
timbangan, kaliper. Teman-teman sudah pernah lihat kaliper? Skin pump, kaliper? Belum ya? Itu paling pemeriksaan secara fisik, mungkin praktek sama saya atau burut, saya kurang tahu. Untuk melihat massa lemak kalian. Ya, belum tentu yang kurus-kurus lemaknya sedikit, belum tentu yang gemuk-gemuk lemaknya banyak. Nanti kita akan ajari, teman-teman saya ajari menghitung, mengukur pakai kaliper sama menggunakan BIA, ya, yang mahal itu. Belum, sudah berapa? Kamu pernah ya? Tapi yang lain sudah kelas belum ya? Tuh, alat paling mahal yang pun punya stiker ya. eh, saya dapetin hibah itu dengan sangat eh, berkeringat sampai ke Jakarta. So, teman-teman harus manfaatin itu. Itu tidak semua rumah kampus punya itu. BIA-nya Undip itu cuma 3 juta. Undip wah, punyanya sini mereknya saya kok lupa. Saya kok lupa. Maaf. Inbody. Dulu waktu di Undip ada tuh Inbody 2 70 jutaan. Satu buat kampus, satu buat himpunan mahasiswa saya, pengelola himpunan. Rusak ketika saya bawa ke Simpang 5, ya, ya kampus juga rusak. Jadi hilang itu 140 juta. Habis itu beli 3 juta. Nah, ini makanya saya bilang, kita harus punya Inbody. Tapi teman-teman jangan khawatir. Kalau kalian prakteknya benar, manut sama omongan saya, ikutin petunjuk dengan baik, gak guyonan dan yang lain, alat tersebut sangat-sangat bagus untuk meningkatkan skill. Ingat, senior kalian belum memanfaatkan. Ya, jadi nanti ketika praktek silahkan menikmatilah momen itu dengan sebaik-baik mungkin. Sehingga bukan momen main, tapi momen belajar yang menyenangkan. Gitu ya. Nanti kita belajar itu, BIA. Itu menarik. Belum tentu rumah sakit punya. Nah, kayak yang Tanita ataupun Gea dan yang lain itu memang ada BIA. Ada yang harganya 150.000 bentuknya seperti ini. Ada yang dia bentuknya kayak skuter, dinaikin seperti timbangan itu. Ada yang bentuknya gede yang memang kita harus bisa duduk. Segede alat gede banget kayak sekamar itu ada. Itu makin mahal itu. Ya, paling tidak teman-teman punya kesempatan belajar. Kemudian juga alat ukur tekanan darah, termasuk alat di sini alat perhitungan detik, ya jam boleh, handphone boleh, yang bisa stopwatch boleh. Ya, apa? Oh nanti apa katanya jam? Nanti kita itu untuk mengukur palpasi kalau kita ketemu orang yang edema. Seberapa lama dia kembali lagi ke permukaan ketika jarinya kita tusuk pakai jari kita. Antar ruas antar jari, lengannya, kakinya, kita uh, tekan seperti ini, berapa detik dia naik normal lagi. Nanti akan ketahuan dia grade-nya berapa. Gitu ya. Maka dibutuhkan jam, atau mungkin P, atau mungkin apapun itu. Kemudian juga ada hand grip. Aduh, saya lupa. Saya itu sebenarnya punya hand grip yang dipinjemin Poltekkes 2 hand grip. Tapi saya tinggal di rumah buat besok acara hari Sabtu. Saya besok hari Sabtu mau mengukur kemampuan otot para lansia di puskesmas. Hand grip pernah lihat? Oh, pernah praktek? Punya. Ya, hand grip itu bentuknya untuk mengukur kemampuan tangan kita berapa kuat dia mencengkram. Kayaknya stiker kita punya grip ya, ya seberapa kuat. Lansia kan kebanyakan kehilangan otot ya. Jadi pegang hand grip bisa, tapi menekannya mungkin sudah tidak sekuat kita. Nah, seberapa kuat kemampuan pas lansia itu tadi yang bisa kita bisa juga cek. Ya, ini adalah beberapa secara umum, infeksi secara umum kalau ketika kita melakukan NFPI. Kemudian juga ini, kan kita nggak bisa pilih pasien tuh. Kadang pasien ada yang dewasa, kadang yang ada yang anak. Nah, NFPI pada anak dan pada dewasa ada sedikit perbedaannya. Kenapa penting untuk melakukan NFPI pada anak? Karena ternyata ketika seseorang anak sakit, dirawat di rumah sakit, kebutuhannya kan tinggi. Pertama untuk menyembuhkan dia, yang kedua dia lagi masa pertumbuhan toh. Berarti kan kebutuhannya makin double, gitu.
Kalau kalian kan tidak lagi tumbuh ke atas, tumbuh kalian kan ke samping kalau sekarang. Ya, toh? Nah, kalau anak kan masih bisa tumbuh linear ke atas. Kebutuhan gizinya lebih tinggi dong. Apalagi kalau dia sakit. Sehingga ketika seseorang anak mengalami masalah gizi karena dirawat di rumah sakit, dia tidak makan dengan baik misalkan, di sisi lain juga dia malnutrisi karena ada infeksi, maka tumbuh kembangnya bisa terhambat. Maka kita cegah jangan sampai dia malnutrisi. Nah, parameter-parameternya nanti akan spesifik sesuai dengan kondisi dari pasien anak tersebut. Karena ini bukan mata kuliah tersebut, saya nggak ngomong itu di sini, gitu ya. Itu nanti kita ngomong ketika di dietetik, ya. Soal anak malnutrisi anak. Nah, ini yang lebih sering malnutrisi pada orang dewasa. Ketika ada malnutrisi orang dewasa, ternyata kalau kalian melihat bagan ini, hadirnya inflamasi itu hal yang perlu diketahui lebih dahulu. Ada radang atau tidak. Ada kegiatan lain? Tidak, silakan fokus ke saya dulu. Kalau sedang ada diskusi yang lain, monggo keluar dulu. Itulah kenapa saya nggak mau pakai mic. Jadi biar yang memang mau mendengarkan kuliah tidak terganggu sama diskusinya. Ya, saya fokus sama saya dulu. Nggak sampai 100 menit kok kita. Oke? Nah, ketika kita mendata pasien dewasa, dewasa itu berarti usianya di atas berapa, Mbak? 18. So, usia 17 dan 18, 18 awal itu masih kategori dia jauh berbeda. Nah, tapi ini kan sudah gede, badannya pun lebih gede dari saya. Jadi, tetap dia masih anak. Nah, standarnya nanti berbeda ya. Nah, ketika di sini, inflamasi itu nanti akan ditanya, apakah ada tanda-tanda inflamasi? Sudah saya pernah ngomong itu belum ya? Tanda-tanda inflamasi. Nah, itu salah satu contohnya. Ada 5 tanda inflamasi, yaitu, nah itu, rubor, kalor, nah, oke. Dolor, tumor, once more, rubor, kalor, dolor, tumor, satu lagi, molor. Itu kalau ya, bukan itu. Apa? Rubor. Maka warnanya merah, red gitu ya. Rubor, kalor, panas, badannya jadi lebih hangat. Maka kalau kita lihat pakai senter, ya dokter melihat kerongkongan tenggorokan kita kok warnanya agak kemerahan misalnya. Kalor, panas, dolor, nyeri, sakit. Oh kalau dipegang sakit, oh buat ngomong suaranya berbeda. Lagi sakit ini, nah, gitu. Dolor. Terus apa? Tumor, membengkak betul. Posisinya kalau dipegang oh, lebih besar. Ada pembengkakan di situ karena pembuluh darahnya banyak. Jadi ada pembengkakan di situ. Jadi anget juga, jadi merah juga karena darah banyak mengalir ke situ. Jadi nyeri juga karena mediator inflamasinya banyak. Sama satu lagi, atau bahasa Indonesianya boleh? Nah, oke. Tidak berfungsi dengan normal atau ada fungsiolisa. Ya, fungsiolisa. Penurunan fungsi, oh, buat ngomong jadi nggak bisa. Oh, kalau kena infeksi, sorry, kalau kena inflamasi, jadi tidak berfungsi dengan baik jaringan atau organ tersebut. Ya, kita mau nanya ke pasien, mengukur atau melihat ada nggak inflamasi pada pasien? Ternyata tidak ada. Oke, malnutrisi pada pasien ini kaitannya sama kamu nggak makan, ya starvasi. Malnutrisi yang berhubungan dengan mergora mangan. Tidak ada yang dimakan atau anak kos di akhir bulan itu sampai malnutrisi karena nggak ada yang dimakan. Ini malnutrisi starvasi ini. Nah, tapi kalau ada nggak ya? Ada nggak kira-kira di Indonesia? Sorry, bukan di Indonesia. Di sekitar kita, starvasi. Starvasi itu kamu kurus betul karena lamangan, nggak makan. Tapi ini kan pada dewasa ya. Ini kebetulan saya sedang praktek di puskesmas. Kita di Jogja lah.
Kita selama ini mengidentifikasikan bahwa masalah gizi itu cuma ada di luar Jawa, gitu. Di Indonesia Timur, masalah gizi orang, masalah gizi di Jogja banyak banget kalau kalian keluar kampus melihat keluar, oh, bayi kecil-kecil banget. Ternyata ketika saya tanya ibunya yang mana, ibunya ternyata juga kecil, indeks apa namanya, nilainya KEK dia berapa? Ibu hamil yang KEK nilainya berapa? Di bawah 23,5. Di sini ada yang di bawah 23,5. Ada penunjuk sembarangan tuh. Mau kamu Mbak Tiffany? Mbak Tiffany itu mau. Tapi kalau diukur secara objektif dan ternyata nilainya 20, kita ngomongnya apa simpulannya? Mbak Tiffany adalah remaja putri ya. Tapi kalau tidak dengan diukur, tidak boleh. Tapi kok kayaknya dari mata saya jadi kurus. Tidak boleh dengan mata untuk melihat sehingga menyimpulkan tidak harus menggunakan dan nggak boleh pakai tangan. Tanganmu itu bukan alat ukur. Oh ini oh ini right. Ya harus menggunakan pita, namanya pita sakir, metlin atau pita lila. Ya nanti teman-teman tentunya punya atau belum? Ini nggak wes 2.000 ke 3.000 gitu. Nah itu malah 1.500. Wajib punya. Itu kepake sepanjang masa. Kepake terus. Saya yang dari Undip masih punya. Walaupun sudah ngupas-ngupas, tapi karena itu bersejarah, saya simpan. Nah, saya punya yang lebih baru lagi. Kalian bisa beli yang 30 cm, 36 cm, 50 cm pun ada. Ya, itu banyak. Silahkan beli buat besok praktek. Ya, biar kalian ngukur secara mandiri. Saya pernah ngomong sama angkatan pertama, waktu dulu saya pegang PSG. Setahun doang saya pegang PSG, habis itu tidak pegang PSG. Baru kali ini saya pegang PSG lagi. Waktu itu saya ngomong sama anak 2017, angkatan pertama. Wah, kok kecil. Anak-anak malnutrisi saya. Udah kamu kuliah di gizi biar gizimu bagus lah. Nah, gitu tuh. Jadi kamu ada manfaatnya gitu loh kuliah di gizi, bukan cuma pinter. Tapi ya yang gemuk bisa normal, yang kurus bisa membaik status gizi. Jadi perbaikan keturunan, perbaikan gizi, perbaikan keturunan gitu. Nah, itu tujuan kuliah di gizi harus gitu. Saya ngomong, wah kecil nih, orang yang sudah kuliah hamil boleh nggak? Boleh, nah itu urusanmu. Boleh, nggak boleh, saya bilang itu. Saya nggak bicara dosa. Itu urusan kalian. Tapi setelah ambok sekolah atau tidak sekolah, hamil itu hak kalian. Saya ngomong tapi dalam kacamata saya, ketika kamu nggak boleh hamil, nah anaknya jadi gizi buruk nanti. Anaknya jadi stunting nanti, risikonya tinggi tuh. Kalau ibunya urus, saya mau menikah, ya enggak apa-apa, kita menikah aja. Tapi dengan perencanaan kehamilan yang baik. Jangan buru-buru hamil. Nikah boleh nggak? Boleh. Tapi jangan buru-buru hamil ketika lengannya di bawah 23,5. Saya di puskesmas ini setiap hari Senin Rabu itu kedatangan calon pengantin. Nah, gitu sekarang calon pengantin di Sleman kalau mau menikah harus dapat surat rekomendasi dari puskesmas untuk dilihat status gizinya gimana. Kalau masih gizi kurang, KEK, tidak boleh. Harus perbaikan gizi. Makan protein yang banyak, aktivitas yang baik, kurangi stres, kurangi jajan cilok dan yang lain. Sehingga kalau IMT-nya sudah baik, monggo kalau mau menikah dan ada program anak di sini.
Nah, bagaimana kalau yang sudah subur-subur di sini, nilainya sudah gede-gede gini, berarti boleh Pak nikah, berarti boleh Pak hamil. Itu terserah kamu, pikiran sendiri, gitu ya. Nah, tapi waktu itu saya ngomong kayak gitu di anak-anak 2017, Pak. Karena memang ada yang kecil-kecil, ya. Mereka lahir 98, 99. Kamu lahir tahun? Mereka lahir 99. Terus mereka tanya, saya ngomong, beda loh fisikmu sama fisik anak 2016 keperawatan, anak 2015 keperawatan, anak gizi 2018, anak gizi 2019. 2017 ini beda. Ternyata nggak cuma di situ. Ternyata teman-teman dosen saya di tempat lain melihat bahwa anak 2017, angkatan 2017 itu memang kecil-kecil, pendek-pendek. Nah, saya tanya, kamu lahir tahun berapa? 99. Oh ya, pantas. Kenapa? Iya, krisis moneter saat itu. Kacau balau Indonesia saat itu. Sehingga ibu-ibu hamil yang di sana, dampaknya anaknya sekarang kuliah. Semester, sorry, angkatan 17 kemarin. Anaknya jadi kecil-kecil dan pendek-pendek. Kita pernah mengalami hal serupa yang kedua kemarin ketika COVID, yaitu 20, 21, 22. Balita-balita yang lahir di situ, mereka akan dewasa nanti 2040, 2045. Indonesia katanya Indonesia emas tahun 45, 100 tahun kemerdekaan kita toh, anak mudanya lahir di era COVID. Kita lihat besok. Sudah terbukti, walaupun ini masih hipotesis ya, sudah terbukti Krismon 99 itu menghasilkan generasi yang pendek-pendek. Anak 17 kemarin, 17, 18 lah. Nah, COVID seperti apa kurang tahu. Kalau kemarin ketika hamil kena COVID, banyak yang tidak bekerja toh karena dirumahkan, mungkin terinfeksi dan yang lain sampai dirawat di rumah sakit dan bla 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 bla, nggak bisa makan dan yang lain apapun itu masalahnya. Dampaknya gimana sama anak-anak yang lahir di tahun itu? Kita belum tahu karena sekarang masih balita. Ya toh? Tapi besok ketika mereka usia 17, 18, 19, usia kuliah, usia bekerja, pas 2045 itu. Ya toh? 25 tahun tak balita? 2045 kan usia mereka 25 tahun, lulus kuliah. Nah, mereka seperti apa konsen? Nggak tahu. Harapannya Indonesia emas toh, tapi bisa aja flop, bisa aja di luar prediksi. Nah, kita nggak tahu, maka memang harus dicegah itu. Nah, ini di sini disampaikan bahwa ketika kondisinya mild, ketika kondisinya sedang, malnutrisinya sedang, atau risiko malnutrisinya kecil, bukan berarti kalian santai ketika ketemu pasien. Kenapa? Karena orang yang sehat bisa jadi malnutrisi ketika dia dirawat di rumah sakit. Isinya wong loro kabeh. Orang pasien saya tadi, dia masukkan karena kecelakaan. Oh, badannya bagus. Kayak Mas Andra, gede dia. Tapi dia dirawat di rumah sakit karena kecelakaan, bukan karena penyakit yang lain. Tapi selama dia dirawat di rumah sakit, akhirnya muncul diagnosis baru, pneumonia. Namanya HAP, Hospital Acquired Pneumonia. Artinya apa? Pneumonia atau radang paru yang diperoleh karena dia dirawat di rumah sakit. Kok bisa? Dia ketularan dokter, ketularan perawat, ketularan yang nunggu, ketularan yang menjenguk, dan yang lain. Nanggapnya, padahal dia sehat tuh. Nah, tapi muncul pneumonia, radang paru. Ya. Kemudian ini tabel penting banget. Saya bersyukur banget punya literatur terbaru yang mengeluarkan tabel ini. Ini informasi baru juga buat saya pribadi. Ini tabel ini penting nih, tabel ini. Di mana ada 6 karakteristik malnutrisi. Seseorang dianggap malnutrisi
Kalau dia memiliki minimal dua karakteristik dari sini, ya, hanya enam ini aja. Kalau kalian sudah melakukan NFPI dan menemukan bahwa pasien memenuhi kriteria dua saja, dia sudah malnutrisi. Oke, apa aja itu? Yang pertama, ada weight loss. Ada yang mengalami penurunan berat badan dalam 1 bulan terakhir ini? Karena badannya naik pak, gitu ya. Ada yang turun berat badan? Mbak Manda turun berat badan? Berapa banyak Mbak Man? Kalau kamu menghitung mungkin atau mencatat, 2 kilo dalam 1 bulan. What happened? Stres. Nggak apa-apa. Kita terbuka aja. Ini momennya momen pembelajaran. Stres karena, Dari kayak ini itu setiap hari kayak banyak latihan gitu. oh karena ada kegiatan Ya. kegiatan di luar gitu ya. Pekerjaannya masih banyak, tugasnya masih banyak, tugas-tugas di luar sekolah itu masih juga menumpuk gitu ya. Jadi stres ya. Oke, itu saya harap tetap dikendalikan dengan baik. Stres itu perlu cerita ya, jangan dipendam sendiri ya. Saya tidak mau nanti, Pak itu ada mahasiswanya jenengan, ini di sini gitu ya. Ternyata di bangsal kejiwaan Sarjito. Banyak tuh ya, bangsal loh. Di Sarjito ketika saya kemarin praktek itu isinya mahasiswa siswi, mahasiswi. Riwayatnya ketika saya baca patah hati. Ditolak dosen ketika mau konsultasi. Dosennya susah ditemui. Jadi skripsinya mau senior, teman-teman sekelasnya sudah pada lulus dan sudah saya belum sudah setelah itu. Nah, kalian masih belum merasain karena baru semester 3. Nah, di sini mawapresnya siapa? Mawapres mahasiswa dalam tekanan. Bukan. Mawap prestasi. 1, 2, 3 ini saya belum, biar saya bisa lebih kenal. Ada Pak Okta. Saya tanya sama yang nomor satu sama Okta. Saya tanya sama Okta. Selama ini menduduki peringkat nomor satu kan senang ya. Keluarga bangga pamer-pamerin di RT dan yang lain. Ya, dapat panci, wah ibunya senang dapat panci dan yang lain. Bayangin Mbak, anggap ini realita yang sesungguhnya walaupun saya tidak berdoa untuk itu. Semua temanmu yang secara akademik jauh di bawahmu lulus tepat waktu dan kamu belum. Karena apa? Kurang tahu. Besok ketika skripsi kamu nggak bisa bareng sama temennya karena skripsi itu sendiri betul. Mungkin kamu idealisme tinggi, penelitianmu pengen yang wah dan yang bla 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 sehingga kamu nggak lulus. What happen ketika kamu mengunjungi harus memberikan bunga satu persatu ketika mereka lulus dan wisuda? Andra sarjana gizi. Wah, gitu. Foto di depan dan yang lain itu. Kamu datang masih pakai baju biasa. Apa yang kamu rasakan? Sedih. Mungkin di depan kamu bisa senyum, foto-foto. Tapi kalau kok tinggal saya sendiri, itu sedih. Itu terjadi ketika saya di bangsal di Sarjito. Banyak yang belum lulus dan yang lain sehingga merasa gagal. Biasanya stres. Enggak cuma turun berat badan, Pak. Ada yang ingin mengakhiri hidup dan menabrakkan diri dan yang lain. Itu masalah real ya lo ya. Jangan pernah menganggap mental illness itu guyonan. Itu real. Itu real itu. Sekadar dalam tanda kutip tidak telat lulus dan sampai ada masalah percintaan. Lo itu real itu. Sampai waham merasa dirinya nabi. Itu ada tuh di saat itu. Titisan dewa dan kamu mau datang sambil senyum-senyum. Jadi tidak boleh dong. Ya, tidak boleh kan gitu ya.
Cukup di kelas kita aja, kalian senyum-senyum. Tapi ketika ketemu pasien yang seperti itu, enggak boleh. Ya, itu sama aja ketika kamu menertawakan seseorang dengan diabetes. Ah, diabetes, gitu. Loh, masalah kesehatan jiwa itu kan juga sakit ya. Ada tidak ketidaknormalan di dalam eh, kesehatannya. Dan itu bukan untuk ditertawakan. Apapun penyebabnya, gitu ya. Apapun. Nah, ini yang pertama weight loss itu penting. Nah, kalau kamu turun berat badan terus dalam 1 bulan turun 2 kilo. Nah, berapa berat badan yang dianggap masih oke turunnya, berapa yang dianggap itu sudah tidak oke lagi. Kalian bisa lihat di sini. Ketika itu disebut severe atau parah, itu ketika dalam dalam 1 bulan dia turun lebih dari 5%. Ini ketika ketika masalahnya adalah akut. Kalau ketika masalahnya, oh bisa maaf ya Mbak ya, atau ini aja udah pernah. Oh saya turun berat badan juga belum. Kenapa? Oh saya ada kanker. Kanker itu sifatnya bukan akut, dia kronis. Maka dia masuk severe kalau dia seperti ini. Oke, jadi ini tabelnya beda ya, ada 3. Ada akut, kronis, ada masalah secara sosial. Kalau dalam satu satu bulan turun lebih dari 5%, itu sudah masuk dalam kategori severe. Ya tinggal kamu turunnya berapa? Kayaknya 2 kilo Pak. Walaupun kita nggak boleh ya turun berat badan kayaknya ya. Nah, harus diukur. Atau kalau tidak ya, kok kayaknya sekarang jauh banget lebih longgar misalnya kayak gitu. Apakah itu sengaja turun berat badan? Nah ini weight loss yang tidak sengaja. Beda weight loss yang memang di prepare. Pengen sedang dalam program turun berat badan ya memang disengaja itu beda. Kalau ini memang tidak. Lebih dari 5%, so, masuk itu. Tinggal kamu turun 2 kilo, berat badanmu berapa awalnya, sekarang jadi berapa, itu lebih 5% untuk. Kalau masih belum, masih yoramo, masih oke. Tapi kalau sudah, perlu perhatian nih. Karena sudah masuk risiko malnutrisi, severe. Terus kemudian, yang kedua setelah weight loss, reduce energy intake. Adakah yang dalam 5 hari ya, satuannya 5 hari. Adakah yang dalam 5 hari ini asupan makanannya turun, nafsu makannya turun sampai nggak makan? Ada? Mungkin bukan nggak makan, tapi kan jadi kecil banget nih. Tidak seperti yang biasanya. Ada nggak? Ayo jujur. Mbak, siapa namanya? Angel. Kenapa ada masalah? Ternyata praktek bikin nggak makan. Tapi kan prakteknya kalian makan terus. Seperti itu. Itu nggak bisa makan. Oh, ya, ya, ya. Dalam 5 hari jadi nggak nafsu makan. Nah, ini kalian lihat nih. Ketika seseorang, ketika seseorang ini tidak mengonsumsi makanan dengan cukup dalam 5 hari terakhir, severe malnutrisi ini jadinya sudah kurus, nggak makan karena kebanyakan praktek. Wah, walaupun kamu maaf ya, Andra status gizinya baik saat ini, tapi kalau kamu juga mengalami hal itu, punya risiko nggak untuk malnutrisi? Ada, karena dalam 5 hari dia nggak makan. Nggak makan dalam artian tidak seperti biasa. Pada pasien bisa nggak terjadi seperti itu? Bisa. Dalam 5 hari ini bagaimana Ibu nafsu makannya? Ada penurunan nafsu makan nggak? Ada. Saya, seminggu ini saya praktek. Oh, bisa. Seminggu ini saya mual-mual terus. Oh, ada risiko malnutrisi. Oke? Itu yang kedua ya. Berat badan turun, nafsu makan turun dalam 5 hari. Terus yang ketiga, kehilangan body fat. Mau nggak mau kita harus ukur. Ya toh? Lemak. Apakah lemakmu yang turun? Dalam 2 kilo itu lemakmu yang turun? Nggak tahu, karena nggak diukur. Nggak bisa. Yang bisa kamu lihat adalah berat badan. Padahal berat badan itu isinya bukan cuma lemak. Ada air, ada otot, massa tulang, dan yang lain, dan yang lain. Banyak banget.
Maka besok belajar untuk mengukur massa lemak, ya, mengukur massa lemak. Hmm, kurikulum kalian itu cantik banget besok semester depan atau lusa. Ada mata kuliah namanya manajemen obesitas. Ada yang mau turun berat badan? Declare your vision. Jadi kalau ditanya itu saya, gitu. Kalau di kurikulum sebelumnya manajemen berat badan itu nanti sama saya, mata kuliahnya namanya isu mutakhir. Itu di situ kita belajar tentang manajemen berat badan. Nah, walaupun secara teori ya cuma diberikan secara teori aja. Tapi besok ketika bahan kajian itu jadi mata kuliah tersendiri, mungkin saya yang akan mengelola. Kalau memang dipercaya saya akan mengelola. Nanti saya ajak ada project. Jadi kamu saya nilai A kalau kamu bisa menerapkan apa yang saya sampaikan di akhir semester. Ah, gitu. Apa ini belajar teori? Bisa makin turun, Pak. Gitu. Setelah saya, nah, kalau yang berat badannya kurang, ini berat badannya sudah gede, itu sudah di grand design rencana saya ketika mata kuliah isu, tapi karena kegiatannya berupa teori, ya saya cuma melihat pemahaman aja. Tapi besok full 14 pertemuan bicara tentang berat badan. Nah, kalau yang kemarin di isu ada berat badan, ada stunting, ada ini itu, jadi nggak fokus. Ya, cuma semester kalian, semester kurikulum kalian, menurut saya ada hal yang menarik ya. Manajemen berat badan itu kalau di Undip jadi keunggulannya Mbak ya, obesitas. Karena sekarang yang obesitas semakin lama semakin banyak. Padahal kamu nggak obes loh, ngapain kamu pengen turun berat badan? Juga, yo, enggak yo, enggak. Nah, nanti kita lihat sekelemer-kelemernya kalian itu. Berapa persen lemaknya? Belum tentu pas ada yang badannya besar, itu lemaknya besar. Belum tentu. Belum tentu yang besar. Sama maksudnya, Mbak Tiffany, secara fisik kecil belum tentu lemaknya sedikit. Belum tentu. Ya, kita bisa ngecek dengan BIA itu sudah beli. Protein ototnya berapa, tulangnya berapa, airnya berapa, lemaknya berapa. Itu cantik banget itu arah di atas. Untuk nanti ada outputnya yang bisa di print, wah, bisalah dipamerkan di sosmed. Nek normal, nek nggak normal, pamerkan. Tapi nanti kita belajar pre-post. Setelah dapat, sebelum dapat materi, berapa sih nilai body fatmu setelah kuliah selesai, akhir semester, berapa sih persen body fatmu? Itulah yang akan saya justifikasi untuk memberi nilai kalian A atau B atau C. Nah, gitu. Kalau body fatnya pertama adalah 40%, 35%, di akhir semester, wah, berat badannya tetap. Body fatnya turun, kan berarti massa otot yang nambah. Pinter kan berarti orangnya menerapkan tuh yang kita bisa cetak. Saya tuh pengen mencetak ahli gizi yang bukan pinter secara teori yang dapatnya pacik. Saya melihat pengen mencetak ahli gizi, tenaga gizi yang bukan pinter ngomong dan pinter garap tugas, tetapi bisa menerapkan ilmunya, yuk ngajari orang. Itu yang ini celana saya dibagikan 2019. Ini celana sneakers. Kalian bisa lihat sampai saya harus lepaskan jahitannya karena sudah nggak panjang. Tapi ukuran pinggangnya masih 5 years ago. Masih bisa. So, belajar di situ bukan teori, di praktek. Kalau saya badannya gede, kamu diajari manajemen obesitas oleh saya, apakah kamu akan percaya? Tidak. Secara teori kamu bisa percaya. Secara teori. Tapi secara fakta, so, itu ya. Ini body fat. Nanti kelasnya ada mild ataupun moderate, severe. Body fat yang severe, sorry, body fat yang mild, body fat yang moderate itu seperti apa?
Nanti kita lihatnya dari lembar NFPI yang saya share ke kalian. Ya, ini ada contoh-contoh. Body fat yang kemudian ada muscle loss, otot kehilangan otot. Salah satunya ketika saya ngecek lansia besok pakai hand grip, ketika lansia kan ototnya udah banyak yang kehilangan massa otot sehingga buat narik grip aja nggak kuat. Itu besok saya akan melakukan itu. Terus kemudian ada fluid accumulation, jadi ada timbunan cairan nanti berupa edema, berupa anasarka, berupa asites, gitu ya. Kalian kayaknya belum ketemu, tapi saya kemarin di posyandu lansia ketemu tuh, Mas. Saya mau tanya, pripun Bu? Kok saya kakinya bengkak ya? Biasanya enggak. Enggak, ini saya sekarang dari buat jalan susah. Boleh lihat Bu? Boleh. Boleh saya pegang? Boleh. Saya palpasi, saya hitung ya, Bu. Ya, kalau sakit apa ya Bu? Iya, belum sakit kok, belum sakit. Oke, 1, 2, 3, 4, 5 sampai 60 gitu ya. 1 menit, kemudian saya lepas. Loh kok pendok? Pendok itu apa? Lego dan belum kembali lagi. Ya tunggu dulu ya Bu ya. 10 detik, 15 detik, 1 menit belum kembali. Itu isinya adalah cairan. Cairan di dalam sel, keluarlah dia, keluar sel. Jadi cairan tersebut ada di antara sel. Yang harusnya ada di dalam sel, tapi jadi di luar sel. Kenapa? Banyak faktor. Saya tanya sama ibunya, ibu ada masalah dengan penyakit jantung, mohon maaf. Tidak ada kok, saya kemarin cek normal. Oke. Ibu ada masalah dengan ginjal? Tidak, belum tahu, saya belum cek. Oke. Ibu ada masalah dengan asupan makan? Enggak sih mas, saya masih bisa makan dengan baik. Dan lain. Itu penyebabnya begitu banyak. Edema itu. Timbunan cairan di kaki. Ibu dapat obat-obatan furosemid. Iya, itu bikin pipis terus tapi mas, iya memang itu harus dikeluarkan lewat kencing salah satunya. Maka manajemen cairan, ya, minumnya harus dibatasi, proteinnya harus naik dan lain dan lain. Teman-teman belum belajar itu. Besok di dietetik kalian belajar. Itu kemarin belajar lagi. Kalau dia timbunan cairannya banyak, moderate, dia masuk kategori severe. Jadi semakin banyak timbunan cairan, semakin dia malnutrisi. Walaupun badannya sampai buat jalan susah. Secara fisik gemuk. Tapi ketika dipalpasi, ternyata pendoknya, legoknya, itu dalam banget. Jadi dibandingkan yang ya dalam sih, sama yang dalam banget, tentu grade-nya berbeda. Ya, fluid akumulasi. Kemudian juga penurunan kekuatan grip, ya, reduce grip. Ini memang dilihat, diukur. Tapi kalau yang keenam ini memang perlu dibandingkan antara kapan sampai kapan, biar ketahuan ada penurunan. Kalau seseorang sudah memiliki dua saja karakteristik, dia sudah terdiagnosis malnutrisi. Saya kalau di rumah sakit yang belum saya lakukan hanya nomor 6 ini, hand grip. Karena tidak selalu setiap rumah sakit itu punya. Karena kita benar-benar butuh uh, equipment, benar-benar butuh alat. Tapi kalau untuk 1, 2, 3, 4, 5 itu kita tidak butuh alat, kita butuh tangan kita. Itulah yang akan saya ajari sama teman-teman di NFPI. Oke? Nah, ini kemudian ke belakang semua isinya gambar semua, sudah nggak ada teori. Teman-teman silakan sambil cek ya. Pertama untuk melihat kesehatan rongga mulut dan fungsinya. Jadi bisa nggak mengunyah? Kalau lansianya sudah seperti ini, saya tanya sama lansia waktu itu. Bagaimana makannya? Masih makan pakai apa kalau di rumah bubur nasi? Nasi, nih, bisa makan nasi? Ya alon-alon mas. Oh giginya masih ada? Ada dong. Satu. Terus bagaimana? Ya pakai gusi. Ya makannya pelan-pelan mas gitu. Yang gigit pakai gusi ya, silakanlah dibayangkan. Ya sudah nggak ada giginya tuh lansia. Kalau kamu memberikan nasi terus, apakah baik? Ya nggak cocok. Nanti lambungnya bekerja lebih keras dia. Ya, apa makannya jadi lebih lama, lambungnya lebih keras. Kamu kasihnya ayam, sapi, yang repot.
Atau kalau kayak daging saya makan rendang, dan kan kotak. Iya toh. Bagaimana cara memamahnya, gitu, ceweknya, mengunyahnya itu seperti apa? Repot. Maka pemberian dietnya akan berpengaruh. Kemudian ada ulcer di rongga mulut. Ulcer itu seperti luka, lesi, lecet, sariawan, eh, infeksi, ada terkelupas lah dia. Apa jaringan apa namanya rongga ini, dah di sini misalnya ada lecetnya, itu ada ulcer. Kemudian juga ada glositis, ada radang, eh, apa namanya, radang rongga mulut. Kemudian ada perdarahan, itu ya. Ada disfagia, nggak bisa mengunyah dan menelan. Kenapa? Mungkin kayak orang yang dengan stroke, sarafnya ada bermasalah, dia nggak bisa menelan dengan baik. Tetap dikasih makan bentuknya kayak bubur misalnya, yang nggak bisa menelan dikasih bubur, itu tidak. Nanti kita belajar itu di dietetik ya, saya tidak mau overlapping. Ya, orang yang nggak bisa makan karena disfagia, misalnya karena dia kena stroke dan yang lain, pemberian dietnya nanti berbeda. Ya, nah, itu belum waktunya kalian ngomong itu. Besok saya jelaskan. Yang pertama adalah fat loss. Ya, di lembar kalian nanti fokuslah pada tiga hal. Yang pertama fat loss, ya, yang coba kita kembali lagi sebentar. Nah, di pertemuan kita hari ini, kita akan belajar tentang fat loss, kehilangan massa lemak, muscle loss, sama fluid accumulation. Tiga ini. Kenapa? Karena untuk perhitungan dietary history sudah ada mata kuliahnya sendiri, tak bisa tak? Materinya sendiri tuh yang bawa tak? Riwayat makan, yang nanti pakai, recall, yang nanti pakai food frekuensi, gitu ya. Itu nanti bahan kajian sendiri. Saya tidak akan mau bahas. Terus kemudian penurunan berat badan nanti antropometri juga tak? Itu bukan bagian saya kan? Nah, sudah ada dosen membawakan sendiri. Jadi saya akan fokus di tiga ini: body fat, muscle loss, sama accumulation. Yang pertama adalah fat loss. Fat loss ini diukur paling tidak 4 lokasi untuk melihat adanya fat loss. Yang pertama adalah di orbital. Kalian bisa lihat di kertas kalian, orbital itu paling atas ya tabelnya ya. Orbital adalah di sini nih. Di sini. Dekok. Nah, itu apa tuh? Misalnya cekung. Ketemu sama yang lansia atau orang dengan keganasan, ya benar-benar cekung tuh orbitalnya. Ya, maaf, apa namanya? Di bawah mata, maaf, maaf. Saya salah menyampaikan. Orbital itu nanti di bawah mata ini, itu bukan berarti apa ini namanya? Kantung kantung mata ya, bukan. Tapi di bawah orbital ini, di bawah area di bawah mata ini ternyata ketika kita menggunakan tangan ini kelihatan banget dia apa namanya, eh, cekung, menghitam, kayak kerut. Ini semakin dia gizi buruk, semakin dia hilang. Karena di sini sinyal lemaknya nggak ada, menurun pada orang-orang yang mau tulis cekung orbital. Satu orbital itu kita maaf ya Pak. Oke, yang kedua adalah buccal fat, area di bawah tulang pipi. Nah, tirus, bukan, ini bukan tirus, gempol. Ini otot isinya, sorry, lemak isinya. Jadi semakin dia eh, tidak gembil, nah, gitu ya, nah, dia kehilangan nih. Contohnya pada gambar ini,
Orang-orang yang gizinya normal, well nourished, nah di sini isinya pipinya tuh padat, Pak Pau, terisi penuh. Tapi ketika seseorang pasien kempot, kelihatan banget ya. Ini narrow ya, mukanya apa namanya kurus gitu, kelihatan kurus, kurus ya. Dan cekung, nah ini di sini ada kehilangan massa lemak. Oke, takel ya. Di sini kalau di kertas ini sepertinya belum ada. Di atas ini dimulai dari orbital ya. Ini kalian bisa melihat eh, dari yang severe sampai yang well nourished ya. Kalau yang severe di sini tampilannya cekung, lingkarannya menghitam sama kulitnya mulai mengendur. Contoh gambarnya yang warna biru. Kalau di Mbak Ariana ada warna biru yang ketiga. Kelihatan banget matanya ya. Kemudian setelah bakal adalah tricep. Ini kalau kalian lihat pasien kalian bisa digini gitu ya. Bisa dilihat di sini nanti di sini tricep lengan ditekuk. Nah, ditekuk kemudian tekan dagingnya pakai jari kita. Jadi memang benar-benar menggunakan tangan. Tapi memang yang namanya NFPI itu sifatnya subjektif. Ya kan? Kalian misalnya belum terlatih betul, ya belum bisa membedakan mana yang kulit, mana yang otot, mana yang lemak. Nah, pakai jari. Tapi kalau keterampilan NFPI ini dilakukan terus-menerus kalian lama di proses bekerja terus banyak, kalian akan semakin terampil dan tahu kalau oh, ini lemak, oh ini kulit, oh ini otot. Ya, tricepnya ini yang dijepit. Ya, kalau di sini tekan daging di antara jari, kemudian bisa melihat kalau ternyata severe itu sangat sedikit ruang di antara lipatan jari bisa sampai bersentuhan. Jadi bersentuhan. Maka kita izin sama pasien dulu. Permisi Pak, Bu, mohon boleh tangannya bisa seperti ini, misal kalau dia bisa gitu ya. Baru kita cubit. Pak, bisa pakai lengan panjang kayak saya ya. Teman-teman bisa menggunakan baju yang nyaman, ya, celana yang nyaman, ya. Kemudian kita nanti akan melihat, mengukur satu persatu, tanpa harus terganggu dengan pakaian yang ribet, gitu, oke? Kalau ketemu pasien kan besok, saya pasien saya di Sarjito itu, mereka sudah tidak pakai baju dan celana, mereka menggunakan apa namanya, kayak semacam piyama sederhana gitu. Jadi bisa diukur dengan lebih mana nih? Tricep ya. Nah, ini di sini tricep area lengan 90 derajat, kemudian uh, pinch dengan menggunakan jari. Oke, tricep. Terus kemudian ada ribs, iga, ya, daerah iga, ya, tulang rusuk, ya. Ketika seseorang di sini ada diukur ya, bisa bisa menggunakan pasien dari posisi kan kalau pasien yang saya tangani yang kecelakaan itu kan dia tidak bisa berbaring dong, tengkurap dong kan gitu nggak bisa ya. Tapi kalau pasien yang bisa diajak ngobrol barangkali dia dalam posisi tiduran begini terus kita bisa meminta dia agak apa namanya nih memutarkan tubuhnya miring gitu kita bisa melihat area di bawah skapulanya. Kalau kita ya kita buka, mohon maaf izin membuka apa namanya bajunya ya Pak ya, kita mau melihat ikannya. Kalau dia gizi kurang, maaf, severe malnutrisi, ya di sini ada kelihatan betul iganya. Iganya kelihatan betul, terasa betul ketika kita apa namanya meraba dan melihat itu terasa. Tapi ketika well nourished, ini dada ataupun apa namanya iga itu tidak begitu kelihatan karena terisi penuh. Entah itu dengan lemak, ya khususnya lemak ya, karena ini isinya sebenarnya lemak.
mayoritas di sini. Ini ada garis. Oke. Nah, itu kalian bisa meraba secara mandiri, kelihatan betul tiganya seberapa terasa, apa bisa nggak diukur. Kemudian di belakang di bawah scapulanya. Di sini daerah toraks dan lumbar, tulang rusuk punggung bagian bawah, kemudian ada garis midaxillaris gitu. Lekuan di antara tulang rusuk kelihatan jelas banget gitu ya. Kemudian juga kalau yang baik ya dadanya penuh, tulang rusuk tidak terlihat, tidak ada tonjolan iliaka. Nah, itu adalah tempat pengukuran lemak. Apakah ada kehilangan lemak atau tidak? Fokus pertama lemak. Oke? Empat. Ya, yang kedua adalah yang berikutnya adalah otot atau muscle loss assessment. Otot di dalam tubuh kita luar biasa banyak. Tubuh kita hampir semuanya terisi oleh otot di berbagai macam lokasi. Tapi malnutrisi adalah untuk melihat ada kehilangan otot atau tidak. Maka yang bisa dicek banyak juga di sini. Temporalis, pectoralis, deltoid, ya, sampai gastrocnemius. Ini ada contoh-contohnya pektoral, gitu ya, dada, ya. Ketika ini apa namanya ada tulang belikat ini gini ya, kita lihat ototnya seperti apa. Ada trapezoid gitu ya. Ketika kok sini, kemudian juga ada deltoid. Ketika ketika nanti saya ada deltoid ya. Ini nanti saya coba akan lihatkan gambarnya. Yang deltoid itu yang mana dan yang lain ya. Teman-teman bisa melihat sambil melihat ini ya karena saling melengkapi ya. Kita cek satu persatu. Temporal, temporalis. Tadi maaf saya salah ya. Eh, atau kalau orbital itu mata di bawah mata, temporal itu pelipis. Ya, kalau ini sampai temporal ya, daerah pelipis atau otot-otot temporal. Kalau dia severe itu sampai kelihatan betul cekungannya. Kelihatan betul tuh. Cekung. Ini kelihatan. Boleh ya dilihat ya, bisa kelihatan ya. Ini cekungnya kelihatan nih. Ini artinya sudah kehilangan massa otot nih di bagian temporal. Ya, otot temporalnya hilang, berkurang. Ketika dia severe, dia ada cekungan yang bisa sampai mirip seperti eh, tekanan stroke ya sampai dia bisa kayak cekung nih benar-benar cekung. Oke, temporal. Kemudian yang berikutnya adalah pektoral. Pektoral ya atau daerah klavikula, otot-otot pectoralis di klavikula. Nah, justifikasinya adalah kalau misalnya dalam seperti ini di sini ada otot-otot lainnya. Kalau seseorang yang kan banyaknya cewek yang pengen kelihatan ininya gitu kan, ngomong, wah, nutrisi lu sampai bisa buat gantungin sesuatu gitu kan, pektoralnya, pektoralnya sudah mulai kehilangan otot nih kalau di sini di pasien ini. Ya, daerah pektoral severe. Teman-teman bisa melihat ini ya, sambil melihat ini ya. Kalau tadi saya ngomong apa, kalian tahu. Tulangnya menonjol, ya. Tapi kalau kalau dia uh, well nourished, ya, tidak begitu terlihat, ya. Pektoralnya ini menonjol banget, kelihatan betul itu pektoral. Nah, kemudian ada otot yang berikutnya adalah otot-otot daerah deltoid, ya, deltoid antara akromion ujung gitu ya dengan bahu kalian. Nah, ini deltoid. Bagaimana? Ya kalau misalnya dia malnutrisi, kalian bisa lihat nih
bahunya kotak, siku. Nih, kalau kalian lurus gini, tapi kan pasien tidur ya. Ingat ya pasiennya tidur. Ketika lurus gini, ini tuh kotak benar-benar siku dulu. Sampai bisa buat garisan. Kalau tidak mendatar ya, nih kalau kalian lihat nih, dia mendatar nih. Artinya otot-otot di bagian deltoid ini dia banyak yang hilang. Ya sampai kalau tangannya lurus, sayangnya tangannya nggak lurus ya. Kalau tangannya lurus ya benar-benar siku nih. Ya benar-benar siku. Ya walaupun nggak 90 derajat. Tapi kelihatan betul siku. Kalau tidak, dia akan kelihatan kalau gizinya baik, dia akan curve, rounded curve. Jadi bulat karena banyak ototnya di sini. Sampai kalau pakai tas, nah, lepas terus tasnya gitu loh. Tapi kalau kalau tasnya nggak lepas-lepas, iya karena datar. Kalau datar, nutrisi. Oke, Xavier malnutrisi. Nah, nih Xavier ya kotaknya hampir mirip seperti siku. Kalau dia posisinya tangannya diluruskan seperti itu deltoid. Oke. Terus kemudian selain deltoid ya, ada trapezius ya. Maaf saya belum tampilkan tapi otot trapezius ya di sini trapezius ini di ujung ini ya, di kotak otot-otot trapezius. Nah, kemudian juga ada otot-otot interoseus. Otot-otot interoseus ini kita meminta pasien untuk tanda oke seperti ini. Ya, silakan bikin tanda oke seperti ini. Kemudian kita mengukur ini. Otot-otot antara jari telunjuk sama jempol, ketika dia malnutrisi, kalian bisa melihat bahwa ininya akan sangat cekung. Cekung ketika malnutrisi. Tapi ketika dia well nourished, ya dia tidak cekung. Oke? Di sini dia ada cekungan seperti ini. Kelihatan betul. Itu intrusus. Intrusus itu ada di bagian nomor 2, halaman kedua ya. Kelihatan badannya. Nah, ini kalau di halaman kedua kalian bisa lihat gambar-gambar yang mild ya. Ya, ada ujung nomor 2 dari ujung sama paling ujung atas sendiri itu kelihatan betul tuh tangan yang eh, cekung ketika kita membuat tanda oke gitu ya. Dorsalnya seperti itu. Oke, kelihatan banget ya. Kalau sekarang mungkin karena teman-teman masih gizi baik ya masih oke. Tapi kalau besok ketemu sama pasien bisa kelihatan betul tuh yang seperti apa kondisi severe malnutrisi. Kemudian pasien diminta untuk tidur. Dalam posisi tidur, kita boleh izin angkat betisnya. Ya toh? Kita angkat betisnya. Sekarang kita masuk ke bagian eh, kaki gitu ya, tulang maaf, otot di bagian kaki. Ini kita mengukur quadricep muscle loss-nya. Ini nanti kita ukur ini nih, betisnya ini. Kan kibir-kibir gitu tuh. Ketika severe, maka quadricepsnya itu mengalami penurunan sangat ada makin kurus nih. Baik quadricepsnya ataupun nanti adalah pahanya. Oh, posisinya jangan berdiri. Kalau saya berdiri atau kalian duduk, susah. Karena ada kontraksi ototnya. Tapi kalau kalian tidur, ototnya kan dalam relaksasi kelihatan banget itu nanti. Jadi pahanya, taiknya, ini kita, misalnya ini paha ya, ini kita bisa berapa sih kekuatan. Tapi
subjektif ya akhirnya ya. Karena tanganmu sama tangan dia ketika mengukur mungkin berbeda, berbeda interpretasi. Oh ini masih main, ah ini moderator gitu loh. Ya, ukurannya adalah normal, mild, moderate, harus severe. Ya, mild, harus moderate. Nah ini di sini well nourished itu ya memang tidak ada masalah ketika pahanya kita tekan itu pakai pakai tangan kita ya oke oke aja. Tapi ketika dia ada severe kelihatan banget itu dia sampai bisa kiwir-kiwir gini paha. Kalau betis mungkin normal ya banyak yang memang bisa kiwir-kiwir tapi kalau paha kelihatan banget itu paha. Oke, bagus. Nah kemudian ada nih atau patelanya atau apa namanya eh tak oh bukan lutut. Maka ketika pasien diminta untuk tiduran, lututnya kita lihat. Ternyata orang-orang yang severe, lututnya itu betul-betul bisa ada sikunya, bisa teraba betul tempurung lututnya. Tapi kalau yang tidak malnutrisi, gizinya baik, well nourished, tulangnya itu tidak bisa diraba dengan baik. Dia terisi betul oleh otot. Ya, oke. Bisa kita praktekkan ya. Jangan dipegang-pegang nanti pusing. Nah, berikutnya ada gastrocnemius musculus. Ini juga sama, posisinya dia adalah otot di betis. Ya, di otot di betis ini ketika dia malnutrisi, dia kelihatan banget kurus, datar, dan ini di sini ya, di gastrocnemiusnya ini di belakang tulang. Kelihatan banget dia mendatar, tidak membentuk sudut gitu ya, apa tidak membentuk shape khusus gitu ya. Nah, kelihatan banget ya, dia thin, flat, no definition. Tapi ketika well nourished, ya cembung, betisnya cembung, kelihatan cembung, ototnya banyak. Tapi ketika lurus, nah, itu ototnya banyak yang hilang. Oke, muscle loss-nya banyak. Itu yang kedua, muscle loss, fat loss. Yang ketiga adalah akumulasi cairan. Ya, ini ada dua gambar pada balita dan pada orang dewasa. Kalian bisa lihat pada balita ini, nih ya, tekoknya ya, apa namanya, cekungnya ketika kita menekan. Posisi ketika menekan, ya ini kalau di sini digambar kayaknya nggak ada, ya. Kalian perhatikan baik-baik. Ketika posisi menekan, mana saja yang perlu ditekan di kertas ini juga nggak ada. Tapi titik mana aja yang perlu ditekan? Ya, silakan dicatat. Yang pertama di kedua ekstremitas, bawah dulu, kaki dulu. Ekstremitas kanan, ekstremitas kiri. Kaki kanan, kaki kiri. Kaki mana, bagian kaki mana yang dicek? Yang pertama adalah ruas antara jempol, jempol kaki itu tadi tuh, sama telunjuk di kaki itu tadi. Ya, antar jarinya tadi. Oke? Itu dicek dulu, ditekan. Tekannya nggak usah, aduh kasihan nih, nanti lecet. Tidak seperti itu juga. Tekannya yang penting kuku kalian ya, kalau nanti di rumah sakit nggak ada yang pakai kuku palsu, nggak ada yang kukunya dirawat, dipanjang-panjangin, nggak ada. Karena itu membahayakan pasien juga. Kotor juga itu. Ya, nanti ditekan dengan kuku, bukan dengan ini, tapi memang benar-benar ditekan dengan, bukan dengan ini muka. Kasihan, kasihan. Enggak, ditekan, benar-benar ditekan. Ketika ditekan ya coba gini doang. Ya enggak benar-benar ditekan. Tapi izin dulu kalau nanti sakit ngomong gitu ya.
Ketika ditekan, ya di antara jempol sama telunjuk itu tadi, antara tulang-tulang itu silakan ditekan. Satu, kanan, terus kiri. Yang kedua adalah di posisi ini, di posisi di depan betis ini kita cek juga. Nah ini di sini diukur, di sini, maka di sini kanan kiri misalnya, terus kemudian juga di sini juga ditekan. Di punggung kaki juga boleh ditekan. Kalau misalnya ada luka kan berarti bisa pindah gitu loh maksud saya. Ada luka, mungkin terpasang infus, ada infus yang sampai di kaki juga misalnya. Nah, posisinya dipisah, sorry, dipindah. Oke, ditekan benar-benar ditekan seperti ini, hitung, oke lepas. Kalian bisa lihat nih, ketika ada dihitung ternyata 1 menit, ternyata dia kedalamannya bisa sampai 8 mm dalam 20 detik baru rebound, lebih dari 20 detik baru bisa rebound, balik lagi, dia kategori berarti serius. Oke, tapi kalau nggak begitu dalam, kan nggak mungkin pakai garisan juga toh, maka memang diperkirakan. Itulah kenapa pemeriksaan ini tetap subjektif. Tanganmu sama tangan orang lain merasakannya berbeda gitu loh. Yuk mengira ini 6 mm atau 8 mm, bagaimana ya? Nah, nggak tahu. Nggak diukur juga soalnya nggak pakai ukuran. Nah, maka memang harus perkirakan. Kalian bisa melihat di gambarnya ini kalian cekungannya seberapa cekung dia. Oke? Ini yang ibu-ibu kemarin dibantu ketika di posyandu lansia, betul-betul itu sampai cekung banget. Bisa bikin teh celup. Memang cekung banget. Nah, mirip seperti ini. Nah, setelah ekstremitas kanan, ekstremitas kiri ya, bawah, ekstremitas bawah, kanan dan kiri, kemudian tangan, ekstremitas atas. Jadi dua-duanya harus dicek juga. Tangan sama tangan kanan sama tangan kiri. Posisinya sama. Boleh di punggung tangan atau di antara jari ini sampai di lengannya ini juga boleh dicek lagi. Oke. Nanti yang berikutnya adalah di bagian wajah. Di bagian wajah juga boleh karena uh, edema yang sampai ke seluruh tubuh dia ada di ekstremitas kanan kiri bawah, kanan kiri atas, sama di wajah. Nah kalau kayak gini ya sudah jelas lah ini isinya cair. Ya ini namanya aksi tes. So kalian bisa melihat bahwa clinician ya tenaga kesehatan termasuk gizi itu perlu mengevaluasi apakah timbunan cairannya itu secara umum seluruh tubuh tadi. Bagaimana kalau seluruh tubuh? Ya kanan, kiri, atas, bawah, wajah, ya, dan apa namanya rongga perut seperti ini, atau terlokalisasi. Artinya bisa saja cuma tangan kiri, kaki kiri tok atau kaki kanan tok itu bisa. Dan yang kanan itu grade-nya 2, yang kiri grade-nya 1, itu bisa. Itu bisa. So memang harus dicek kanan kiri atas bawah. Ya, bisa jadi edemanya cuma ada di kaki, tangannya nggak ada edema. Itu juga bisa. Oke, ya, terlokalisasi atau secara umum. Ya, di ekstremitas atau di anggota gerak atau asites. Asites itu di rongga perut. Nah, biasanya kalau kayak gini tuh sakit ginjal bisa, hepar bisa, jantung bisa, infeksi juga bisa, malnutrisi gizi buruk juga bisa. Jadi penyebabnya banyak kalau asites. Ya, nah seperti itu. Kemudian ditanya juga, weight loss is often masked by generalized fluid retention. Artinya apa? Ya, bisa jadi ketika ketika seseorang itu mengalami edema, nanti mengonsumsi obat-obatan tertentu, berat badannya jadi turun. Maka yang turun itu sebenarnya adalah air. Ya, jadi naik turunnya berat badan itu perlu diamati pada orang-orang yang mengalami edema seperti ini. Karena bisa jadi dia naik, bukan otot yang naik, tapi justru timbunan cair. Apakah itu baik?
Tidak. Ya, karena orang-orang yang timbunan cairan seperti ini kan airnya ada di luar sel, ya toh? Airnya di luar sel itu cenderung untuk lebih mudah untuk mengalami infeksi. Mirip seperti kalau kalian naruh makanan basah di luar ruangan, yang jadi adalah basi, gampang terpapar bakteri itu. Sama ketika orang-orang yang mengalami retensi cairan seperti ini, mereka mudah terkena infeksi karena ada cairan banyak. Oke, ini penting. Ada keluarga kalian yang mungkin ketika dipalpasi edema pernah ada? Belum? Syukur. Tapi kalau memang pernah, diedukasi yang baik, belajar yang benar kalian, bukan untuk menjadi pinter di kelas saja, tetapi di rumah ada manfaat ilmu. Oke, itu baru tenaga gizi yang kafah kalau saya menyebutkan. Ya, saya mendedikasikan diri, saya ingin menjadi data tadi pagi saya ngomong, Mas Ian, kenapa kamu ngambil dietitian? Saya ingin menjadi ahli gizi yang kafah, ahli gizi yang sesungguhnya ahli gizi. Ya, jadi saya harap teman-teman juga menjiwai profesi ini. Suka dan kan saya yakin bermanfaat, betul. Apalagi perempuan, apalagi anak generasi selanjutnya itu terpengaruhi betul sama diri. Ya, belajar gizi itu ada manfaatnya. Walaupun nanti ke depan mungkin teman-teman nggak bekerja, memilih menjadi ibu rumah tangga dan itu nggak ada masalah, bisa diterapkan. Nah ini grade-nya, grade 0, 1, 2, 3, 4, makin ke atas ya tentu dekoknya cembung, cekungnya makin dalam. Ya, ketika dilakukan feeding grade, ya teman-teman silahkan bisa diperhatikan itu nanti dan bisa dilihat ya. Dan dia ternyata 2 menit gak hilang-hilang. Nah, berarti ada severe edema. Cairannya berarti banyak banget itu kalau kita boleh meres itu, wah, isinya cairan semua. Tuh, infeksinya tinggi. Kemudian juga, nah ini pada orang-orang yang gizi buruk, ternyata kulitnya itu tekanannya tidak begitu baik ya, sehingga tidak lentur dia. Ketika dia gini kembali tidak bisa kembali dengan baik, ya kering dan yang lain. Kemudian luka, memang bukan bagian dari karakteristik malnutrisi tadi ya. Ya, tidak ada luka ya tadi di 6 karakteristik malnutrisi, tetapi luka itu sesuatu yang perlu kalian cermati. Seseorang yang tiduran terus karena dia nggak bisa bangun, mungkin karena stroke, mungkin karena koma, kecelakaan gitu ya kan nggak bisa bangun tuh. Kulitnya itu gesekan terus tuh sama sama kasur. Maka muncullah ulkus ulcer seperti ini nih. Ini bukan bukan karena kegosok-gosok apa, oh enggak, dia cuma tiduran terus. Sehingga posisi-posisi ulcer kalian lihat. Kalau seseorang posisinya tiduran terus, maka bagian mata kaki, bagian eh, belakang pantat ya kayak seperti ini ya. Kalian bisa lihat. Terus kemudian elbow. Kan posisinya tiduran kayak gini terus, berarti ini angkat kaki terus. Ini kalau cuma sedikit sehari nggak apa-apa. Nah kalau seminggu, nah kalau sebulan nggak gerak-gerak, nah lama-kelamaan di sini akan ada ulcus decubitus. Nah itu nanti dicari lah gambarnya. Ulcus decubitus. Nah itu. Kemudian juga ada di bahu shoulder sama di belakang kepala. Itu bisa risiko. Kalau posisinya dia tiduran terus seperti ini. Kalau dia bisa miring, nah, nambah lagi di bagian knee, di bagian lutut, nambah lagi. Di bagian hip, panggul kalian. Karena dia yang akan terpapar langsung oleh kasur di sana. Oh, tapi kalau dia pakai kursi roda, ada lagi. Karena terpapar. Oke? Nah, ketika kayak gini, infeksinya tinggi dong. Ya, luka-luka bisa makin luas, makin luas, makin luas. Ulkusnya makin gede. Wah, itu nggak nyaman betul itu. Pakai apa-apa salah. Maka kadang orang-orang pasien yang dikritis
pasien saya almarhum GC, dia 28 hari dia dirawat di rumah sakit. Setiap hari sama perawat dan fisioterapisnya di punggungnya dibolak-balik. Oke. Biar tidak ada dekubitus atau ulkus seperti ini. Walaupun orangnya nggak sadar, tapi tetap diperlakukan seperti manusia seutuhnya. Dimandikan, kemudian dibalikin. Kadang kalau perawat ditepuk-tepuk apa ya, Pak, ya? Ditepuk-tepuk. Posisinya tidur terus. Kan dia tadi pneumonia. Nah, ada lendirnya banyak. Maka ketika punggungnya diduk, duk, 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 kayak semacam dipijati, duk, 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 itu harapannya lendirnya banyak ya. Saya waktu itu tanya, karena saya nggak tahu ya. Saya tanya, kok perawatnya setelah memandikan kok dipukul-pukul punggungnya kenapa? Oh ternyata karena pasien yang lama dirawat di rumah sakit, risiko pneumonia-nya tinggi. Sehingga ketika seperti itu kan membantu refleks batuk, membantu itu biar keluar. Oke? Nah, dan yuk dibolak-balik kakinya juga diangkat, dilipat, diangkat. Walaupun orangnya nggak sadar. Ya kecuali kalau ada luka ya. Karena pasien saya patah semua tuh. Banyak yang patah. Maka ya itu harus hati-hati. Tapi kalau tidak ada, ya tetap diperlakukan sebagaimana pasien tersebut. Oke? Biar gerak. Seakan-akan biar gerak. Nah, maka kalau kalian mager, tidak tidur, kena ulkus. Atau orang yang gemuk, orang yang obes, lipatan kulit tuh, ulkus. Di paha, selangkangan, bawah ketiak, maaf, kalau perempuan di bawah payudaranya, terus kemudian pokoknya di bawah payudara, terus kemudian ketiak, terus kemudian mungkin di sini, ya, kalau misalnya seringnya kayak gini gitu misalnya gitu ya, lipatan di bawah payudara tadi, terus kemudian selangkangan sama bawah lutut. Itu paling sering itu orang-orang yang mengalami ulkus ketika dia keguguran, walaupun dia bisa jalan. Tapi kan payudara, misalnya dia gemuk perempuan atau laki-laki yang obesitas, kan di payudaranya juga kelihatan karena timbunan lemaknya banyak tahu. Itu ketika disingkapkan atau di sini, apa namanya, ketiak, itu juga banyak ulkusnya. Seperti itu tampilannya persis, infeksi, dan itu tidak normal. Kenapa? Karena itu menimbulkan berbagai masalah kesehatan berikutnya. Oke? Selangkangan mungkin kalau teman-teman yang gemuk itu kan selangkangannya akan selalu berdempetan terus, relatif berdempetan terus, sehingga gesekan antar kulit tanpa disadari dalam waktu yang panjang bisa menimbulkan ulkus seperti ini. Oke, next. Ini ada berbagai macam clinical signs ya, tanda-tanda klinis mau dari kulit, rambut, kuku, mata, mulut, kemudian leher, ada rongga perut, ekstremitas tuh anggota gerak gitu ya, kanan atas atau bawah, ada saraf-saraf juga. Ini tandanya apa? Yuk, itu mengidentifikasikan kekurangan zat gizi apa. Nah, ini di sini sudah ada tabelnya lengkap. Oke, kita NFPI melihat semuanya itu. Tanpa ngecek laboratorium kita tahu, oh kalau ini tuh kayak gini, oh ini kayak gini gitu loh. Tentu disandingkan dengan hasil lab untuk meyakinkan hasil pemeriksaan kita. Oke, physical finding kalian lihat ini di sini rambutnya ditarik rontok gitu. Ya, saya memang mengalami kerontokan. Oh tidak, orang yang gizi buruk nggak diapa-apain rontok rambutnya. Orang anak-anak yang malnutrisi itu rambutnya kasar-kasar. Terus ditarik dikit rontok. Oh, mau pegang rambut ya, terus punya aduh rontok. Malnutrisi itu ya. Gampang rontok. Rambut rontok itu normal. Di bawah 100 helai itu normal. Tapi kalau wah, kok rontok? Digini kan, belum kok rontok. Nah, itu sudah tidak normal. Ya, malnutrisi itu. Ya. Kemudian ini seleranya, kemudian lemas juga tangannya, kukunya pucat. Ya, ya cewek-cewek gini banyak yang anemia dan gizi kurang nih. Secara fisik senyum-senyum aja nih. Tapi ternyata kukunya pucat-pucat. Anemia.
Ya, itu menjadi tanda. Jadi kita ngecek satu persatu. Lama Pak? Ah, iya. Lah kamu mau perhatian sama pasienmu atau enggak? Kalau dulu nggak dicek, ya banyak rumah sakit masih belum mengecek. Nah, dokumentasinya seperti apa? Ini teman-teman. Ini kalau di luar negeri ya, saya membandingkan dokumentasi NFPI di luar negeri dengan di Sarjito yang kami lakukan kemarin. Kalau di luar negeri seperti ini sudah ada formnya, tinggal apa namanya, perioral, tricep, sorry, pectoral, tricep, bicep. Kalian lihat ini, fat loss, muscle loss, terus kemudian timbunan cairannya. Oh, di sini nggak ada. Ya, tapi di sini ada SGA, ya, Subjective Global Assessment. Nah, ini tinggal dia, apakah dia normal, tidak ada temuan fat loss, atau dia masuk moderate, severe, atau memang tidak diukur. Untuk pasien saya, tidak semuanya saya ukur. Kalau kalian lihat di sini, NFP-nya fat loss. Saya hanya ngecek orbital, tricep, fat overlying the ribs. Ya, apa namanya? Lemak di tiganya. Tapi muscle loss-nya saya hanya ngecek temporalnya, claviculanya, thigh-nya, calf, betis, bahu, terus interossseous muscle, sama scapula. Kemudian fluid accumulation, saya jadi tangan kiri, tangan kanan, kaki kiri, kaki kanan. Lihat ya, hanya ada 3 di situ NFPI-nya. Posisinya normal dan baik-baik saja tuh. Ketika dia baru. Tapi ketika hari berikutnya, yang tadinya normal, dia jadi mild. Yang tadinya mild, belum ada. Ketika hari berikutnya, ketika mild, dia jadi moderate. Itulah kenapa harus dilakukan setiap hari. Sama ketika kita melakukan recall tanya, hasil laboratorium kita ukur, NFPI pun kita ukur. Karena dia pasien itu 24 jam hanya tidur dan tidak sadar dan tidak ngapa-ngapain. Sedangkan dia mengalami penyakit kritis, kecelakaan, cedera kepala, cedera paru, dan yang lain. Kebutuhan gizinya sangat tinggi tapi nggak bisa makan. Ya. Maka menggerogoti tubuhnya tuh, menggerogoti fat loss, lemaknya banyak yang hilang. Muscle loss, proteinnya banyak yang hilang. Maka diukur. Di semester berikutnya, teman-teman akan belajar tentang asuhan gizi. Inilah diagnosis. Jadi bukan cuma dokter yang bisa bikin diagnosis, kita sebagai tenaga gizi juga bisa bikin diagnosis. Ini diagnosis gizi tapi maaf in English, severe protein calorie malnutrition in acute setting berhubungan karena dia luka bakar nah nantilah saya nggak mau over apa namanya uh, melompati kewenangan saya ngajar di mata kuliah PS. Ini mata kuliah saya juga di asuhan gizi, kalian akan belajar ini. Tapi yang ingin saya tunjukkan adalah hasil dari NFPI itu muncul sebagai tanda gejala. Kok kamu bisa ngomong kalau dia severe malnutrisi? Iya, hasil NFPI-nya ada kok. Kok kamu bisa ngomong severe malnutrisi? Iya, ternyata dia ada pemeriksaan temporal muscle-nya ada pasti. Dia ada malnutrisi, oh, ternyata dia ada muscle loss, ada height loss, ada fat loss, gitu misalnya. Oke? Jadi hasil pemeriksaan LFPI bisa sebagai tanda dan gejala diagnosis gizi. Oke? Oke? Itu yang bisa saya berikan teman-teman sekalian. Ada yang mau bertanya? Dan ya 2 pertemuannya. Ada yang mau bertanya? Bisa ya? Nanti silakan itu tetap disimpan, dinotis mana sih titik-titik yang perlu dicermati. Terus kemudian ketika kita praktek besok, kalian akan mengukur satu sama lain. Mungkin kalian akan bertukar pasangan juga dalam artian kalian tidak akan memeriksa yang maaf gemuk saja, tetapi juga yang memiliki berat badan lebih rendah. Jadi kalian bisa tahu perbedaannya seperti apa. Mainannya seperti itu. Oke?
Silakan kita semoga ketemu lagi nanti sesuai jadwal. Tapi nanti silakan PJ koordinasi dengan saya kapan waktunya bisa slow gitu ya untuk praktik seperti itu. Eh, Siapkan pakaian yang baik untuk di umur itu. Terus kemudian nanti mungkin belajar juga bawa lila, jangan dari bawah walaupun itu mungkin tidak dipakai untuk kita ya. Tapi nanti bisa dipakai ketika praktik pertemuan sama dosen yang lain. Itu teman-teman sekalian, terima kasih buat sore hari ini. Kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Matur nuwun, selamat sore, berkat dalam.